Seorang suami mengalami depresi Ustadz, dikarenakan sang istri jarang memberi hak biologis kepada suaminya, dikarenakan sang istri kelelahan mengurus anak, dan kurang bergairah. Sebulan bisa hanya 1 kali atau 2 kali, itu pun terpaksa. Bagaimana solusinya jika ada kondisi seperti ini Ustadz? Memang begini teman-teman, di saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan antum sebagai suami kemampuan finansial, walaupun tidak banyak. Kalau sudah punya anak, siapkan pembantu. Siapkan orang yang bantu. Nabi SAW di dalam rumah beliau, semua ummahatul mukminin itu punya pembantu. Ada pembantu yang membantu. Supaya memang sang istri tidak terserap semua energinya ya, yang kepada urus anak, urus rumah, untuk masak, bersih. Itu kan susah memang. Ya. Tapi kalau disiapkan satu orang pembantu yang membantu dia, Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi punya pembantu. Ingat kisah Ifk waktu beliau dituduh berzina dengan Safwan, itu kan oleh kepala munafik. Apa yang terjadi? Nabi SAW diskusi dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Kita ingin titik beratkan pendapatnya Ali. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah pembantunya. Karena tiap hari sama-sama. Kita tanya pembantunya. Maka dipanggil pembantu Aisyah lalu ditanyakan tentang keadaan beliau. Maka kebetulan pembantu itu memang karena dia seorang mukminah dan dia jujur, dia sampaikan, dia bilang, setahu saya tidak pernah ada satupun pelanggaran agama yang terjadi pada diri Aisyah. Apalagi mau berinteraksi sama lawan jenis, itu nggak mungkin. Satu-satunya yang pernah saya kecewa, itu hanya pernah saya minta agar Aisyah menjaga adonan roti saya, karena saya lagi mau pergi ke satu tempat, saya kembali ternyata dia lalai dimakan oleh kambing atau domba adonan tersebut. Itu saja, tidak ada pelanggaran yang lain. Tapi kan saksi bahasanya ada pembantunya. Hadis Bukhari yang menjelaskan bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah didatangi oleh Nabi SAW, kemudian Nabi memanggil-manggil pembantunya Ummu Salamah. Perempuan. Lalu dia tidak datang wanita itu. Perempuan itu tidak datang. Maka Ummu Salamah datang. Dalam riwayatnya dikatakan Ummu Salamah pun datang ke kamar pembantunya. Lalu mengatakan, kenapa saya melihat Nabi SAW memanggil-manggilmu lalu kau tidak datang? Sementara pembantu itu dalam riwayat ini disebutkan sedang bermain-main dengan domba kecil. Maka kata pembantu tersebut, saya tidak mendengarnya. Lalu segera dia lari ke arah Nabi. Lalu dia mengatakan, demi zat yang telah mengutus anda dengan benar, saya benar-benar tidak mendengarkan. Lalu kata Nabi SAW, kalau bukan karena kisos bisa dibalas hukuman fisik dengan fisik, saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Tapi saksi bahasan Ummu Salamah punya pembantu. Gak boleh antum egois sebagai laki-laki. Udahlah, kamu istri, kerja aja sendiri semuanya. Ya, terus setelah itu tetap juga harus dipenuhi kebutuhan biologisnya, repot. Gitu kan? Perempuan bukan seperti kita mandi simple selesai pakai parfum. Mereka dandannya luar biasa lamanya. Gitu kan? Butuh waktu, buku segala macam. Dia ingin tampil prima di depan suaminya, atau yang maksimal. Kan begitu. Jadi saran saya, kalau memang Allah SWT mudahkan, siapkan pembantu. Ya, akan memudahkan urusannya sehingga dia bisa membagi waktu. Ya, dia bisa membagi waktunya. Itu poin ya. Kalau memang kasusnya karena ini, alhamdulillah ini jawabannya. Tapi kalau kasusnya misalnya, sudah ada pembantu, ini kan karena masih umum tadi ya. Ya. Misalnya sudah ada pembantu, tapi memang sang istri ini selalu mengelak dan mengatakan misalnya saya capek, saya letih. Dan menurut pandangan antum sebagai suami sebenarnya dia sudah diberikan haknya. Misalnya disiapkan tempat yang layak, dia juga sudah cukup istirahat. Sebenarnya sudah ada pembantu yang bantu di rumah tangga, maka ini pelanggaran agama. Kalau ini terjadi pelanggaran agama, wajib diingatkan karena masuk dalam bab nusyud. Bab pembangkangan. Dan ini termasuk dosa besar bagi wanita. Tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW banyak hadis masalah itu. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahli Sunan meriwayatkan riwayat-riwayat yang sahih. Kalau seorang istri sedang dicorong asap rumahnya dipanggil oleh suaminya. Maksudnya dipanggil untuk melayani termasuk biologis. Maka dia wajib datang. Pernah juga ada seorang wanita datang kepada Aisyah lalu mengatakan, apakah kami ini berdosa di saat kami lagi sedang tidak mood, ya, lagi jengkel, lagi ada masalah. Kemudian dipanggil biologis oleh suami. Lalu kemudian kami tidak melayaninya. Kata Aisyah, iya. Tetap dosa, gitu kan. Lalu Aisyah memberikan gambaran, kalau seandainya engkau sudah ada di tungganganmu. Kalau kita sekarang di mobil atau di motor, sudah siap keluar, dipanggil oleh suami, wajib kamu datang. Nah ini jawaban Aisyah. Jadi memang karena tidak ada alasannya. Gitu kan. Dia hanya sekedar tidak mau layani suaminya, malas-malesan, sibuk, lagi ngobrol sama temannya, dan seterusnya. Ini tidak boleh.
Ini masuk dalam masalah pembangkangan. Diingatkan baik-baik. Dan ini bisa berlaku ayat dalam surah An-Nisa. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Yang kalian khawatirkan para istri masuk dalam bab nusyud, pembangkangan karena tidak mau melayani kebutuhan suami, ya makannya, minumnya, biologisnya dan segala macam, fa'iduhun, ingatkan baik-baik. Ini nggak boleh loh, ini haram. Kalau mereka tolak, maka wahjuruhun, baru diboikot, diranjang. Tidak dilakukan interaksi biologis. Kalau tetap juga tidak mau, wadribuhun, boleh dipukul. Tapi ulama mengatakan pukulan yang tidak boleh berbekas. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak saja lalu diingatkan. Kalau juga tidak mau menjalankan tugas ya sudah, jangan berlama-lama dengan wanita begini. Ya, alhamdulillah wanita banyak, gitu ya. Dia tidak mau jalankan tugas, saya tidak mungkin bertahan bertahun-tahun tanpa dilayani biologis, tanpa senyum, tanpa ramah, tanpa hiburan dan segala macam. Karena orang menikah memang untuk itu. Oleh tidak bisa ya sudah, insya Allah ikhtiar, ceraikan, cari wanita lain. Ya, seperti itu.